Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pengertian ahwal. Ahwal adalah bentuk jamak dari kata hal, yang artinya sebagai kondisi atau keadaan mental yang dialami oleh para sufi di sela-sela perjalanan spiritualnya. Ahwal tidak bisa dipisahkan dari maqamat, karena ahwal itu merupakan kondisi atau keadaan yang diperoleh ketika kita sedang menjalankan proses maqamat itu sendiri. Mengenai perbedaan maqamat dan ahwal memang cukup membingungkan untuk dibahas. Sebab karena definisi pada maqamat dan ahwal itu memang berbeda-beda, akan tetapi sering dipakai, yaitu maqamat digambarkan sebagai proses perjalanan spiritual yang diperjuangkan oleh para sufi untuk memperoleh ketenangan rohani. Sedangkan ahwal adalah bentuk dari hasil perjalanan rohani, yaitu maqamat itu sendiri. Adapun tingkatan ahwal, yang pertama adalah muqarabah. Muqarabah adalah menjaga atau mengamati tujuan. Secara terminologi, muqarabah adalah salah satu sikap mental yang mengandung pengertian adanya kesadaran diri. Selanjutnya, khauf. Khauf itu adalah sikap mental yang merasa takut kepada Allah karena kurangnya sempurna dalam pengabdiannya. Yang ketiga, raja. Raja bermakna sebuah harapan. Menurut Al-Ghazali, memandang raja sebagai senangnya hati karena menunggu sang kekasih datang kepadanya. Raja adalah ketenangan hati karena menantikan sesuatu yang sangat diinginkan. Yang dimaksud Al-Ghazali dengan sesuatu yang diinginkan adalah pahala atau ridho dari Allah. Selanjutnya, syauk. Syauk bermakna lepasnya jiwa dan bergelora cinta. Para ahli sufi menyatakan bahwa syauk merupakan bagian dari mahabbah, sehingga pengertian syauk dalam tasawuf adalah suasana kejiwaan yang menyertai mahabbah itu sendiri. Selanjutnya yaitu mahabbah. Mahabbah adalah kecenderungan hati kepada yang dicintainya karena ia merasa senang berada di dekatnya dan benci akan kebalikannya. Selanjutnya tumakninah, yaitu keadaan tentram, sehingga seorang ahwal itu akan merasa tentram. Selanjutnya yaitu musyahadah, yaitu menyaksikan dengan mata kepala. Secara terminologi, perspektif tasawuf adalah menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dicarinya, yaitu Allah, dan penyaksian terhadap kekuasaan dan keagungan Allah. Selanjutnya, yang ke-8 adalah yakin. Berarti perpaduan antara pengetahuan yang luas serta mendalam dan rasa cinta serta rindu yang mendalam pula, sehingga tertanam dalam jiwa berjumpa secara langsung dengan Tuhannya. Yang selanjutnya, tujuan ahwal. Adapun yang kita ketahui, tujuan ahwal ialah untuk mencapai kesempurnaan menuju Tuhan secara sistematik berdasarkan konsep maqamat dan hal ini, maka para sufi dapat memberikan suatu aturan yang dapat dijalankan oleh pengikutnya sehingga jalan menuju Tuhan menjadi jelas dan mudah. Yang mana kita ketahui bahwasannya tujuan dari ahwal ini ialah bentuk objek atau bentuk hasil dari maqamat. Maqamat ialah tahap-tahap sufi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga ahwal ini sebagai bentuk dari hasil maqamat itu tersendiri. Jadi tujuan ahwal adalah menunjukkan hasil dari kegiatan yang kita lakukan, yaitu tujuan maqamat yang kita dapati. Sekian, terima kasih.